Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai UAS data mining untuk nomor satu. Eh, saya menggunakan dataset C, NIM saya genap. Oke, kita mulai. Training LLM menggunakan model pre-train yang ada. Paparkan hasil berupa akurasi F1. Oke, pertama-tama kita import library dulu. Oh ya, di sini saya menggunakan lokal. Jadi saya sambungin ke Google Colab karena di Google Colab pasti crash kebesaran. Oke, pip install tokenization, TensorFlow. Oke, ini import library-nya bisa dilihat ada TensorFlow, ada TensorFlow Hub, ada utils itu categorical, ada preprocessing, ada trend test split. Ini saya import bird tapi nggak dapet, makanya saya ubah di sini birdnya dari GitHub ini tokennya. Oke, ini install transformer karena nggak ada di library lokal saya. Habis itu ini dimasukin retrain ls control function turn is white space, masukin login, terus ini bird tokenizer, jadi tokenizer namanya. Terus kita masukin data frame-nya, bisa lihat ini saya gunain library dari lokal saya di sini. Terus saya train split di sini. Itu tuh 70-30 saya split. Lihat tesnya itu 30, trainnya 70, oke. Terus saya di sini uh, uncolumn index 0 karena ada ininya. uh, Variabel ini angka di depan sini unnamed zero namanya, makanya saya remove. Ini juga saya remove yang untuk tes data. Terus ini label encoder untuk categorical label y nya. Oke, lanjut. Ini saya set label ini y nya bisa dilihat. Terus ini untuk bird layernya, lihat. Terus ini TensorFlow. Terus ini nggak keguna sebenarnya karena saya ganti tokenisasi tadi sebelumnya, jadi ini nggak guna. Oke, terus ini from bird import tokenization. Terus ini bangun lowercase. Terus ini untuk bird encode, function bird encode. Terus build model bisa dilihat. Ini hyperparameternya bisa lihat ada relu, ada softmax, activationnya. Terus lossnya itu gunain categorical ini. Terus learning rate-nya sebesar ini. Terus metriknya akurasinya segini. Oke, return model seperti biasa. Ini dari build model kan tadi. Ini trend data kolomnya ada apa aja? Ada teks sama label. Terus data kolom ada teks sama label. Label sama label, print label. Labelnya ada apa? Kita lihat. Ada cardiovascular disease, digestive system disease. Ya, ini labelnya. Terus ini untuk tokennya, kalau nggak di false ini nggak bisa jalan kalau nggak diginin. Oke, terus ini max line-nya, test input, terus train input. Oke, teks, isinya teks. Terus ini udah saya atur tadi untuk label. Jadi ini bisa dilihat isi datanya kan itu teks sama label. Jadi saya edit di sini. Ini trend data.text.values. Jadi ini teks dua-duanya. Ini max line ya untuk max. Terus ini label y ini jadikan labels, yaitu labels yang 6 tadi. Terus ini model buildingnya kita bisa lihat di sini. Layernya import itu, terus import max, segment IDS, terus keras layer, evaporation, dense, dropout, dense. Bisa lihat total parameternya segini. Terus trainable parameternya segini. Yang nggak bisa di train segini parameter. Oke, checkpoint. Sini saya gunain Passion 5 Verbo 1 dengan epoch 3 dan validation speednya 0,2. Ini uh, untuk checkpoint bisa lihat ini. Terus ilist stopping ini.
Ini hasilnya model H5. Ntar masukin, terus didapetin segini. 3 epoch itu kira-kira sekitar loss 1% dan akurasi 304 kira-kira. Yang bagusnya, yang paling tingginya segini akurasinya di running. Valve-nya segini. Oke. Terus untuk metriknya kita bisa lihat di sini. Akurasinya itu 0,34, precisionnya 0,12, recoilnya 0,348, f1-nya 0,18. Oke. Ini tadi saya coba code cuman udah nggak bisa. Ini juga nggak perlu. Oke, untuk hasilnya jadi itu di 0,304 dan val loss 15205 dari penjalanan di sini. Gunakan ini sama hyper tuning parameternya tadi, gunain ini. Oke, jadi bisa dikatakan modelnya ya buruk karena 0,34 dan lossnya itu tinggi. Eh, Kalau ingin di setel lagi di hyper parameter tuning akan, tetapi untuk ngetrain menjalankan ini epochnya itu lama. Jadi saya pilih untuk epoch 3 aja dan nilainya segini. Eh, ya maksimal palingan dapat 0,4 mungkin atau 0,5. Tapi dari yang saya lihat eh, udah segini eh, yang saya lakukan. Terus ini hasilnya dari trennya ini F1 akurasinya segini. Bisa dilihat. Mungkin itu saja yang bisa saya tunjukkan. Eh, jika ada salah, saya mohon maaf. Berikut penjelasan saya mengenai code yang saya buat. Terima kasih.